Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas soal KSM terintegrasi tingkat kabupaten tahun 2022 yang merupakan kelanjutan dari video-video sebelumnya. Nomor 11. Investasi adalah bagian dari muamalah maliyah, sehingga Islam menganjurkan dengan tujuan menciptakan lapangan pekerjaan dan lapangan usaha baru. Hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut adalah, pada soal ini kata kuncinya adalah investasi. Ini dianjurkan dalam Islam. Tujuannya apa? Menciptakan lapangan kerja dan lapangan usaha baru. Yang berhubungan dengan investasi, kita lihat pilihannya. Yang A, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Anak itu merupakan investasi bagi orang tua. Tapi investasi yang dimaksud di sini adalah bukan investasi yang ini, karena hadis ini lebih mengarah ke menjelaskan tentang fitrahnya manusia. Berarti ini kurang tepat. B, jika terjadi hari kiamat, sementara di tangan salah seorang dari kalian ada sebuah tunas, maka jika ia mampu sebelum terjadi hari kiamat untuk menanamnya, maka tanamlah. Ini juga adalah investasi. Ini benar investasi. Kenapa? Ini ada kata menanam. Investasi adalah penanaman modal. Kalau ada kesempatan untuk melakukan investasi, maka lakukan. Maka ini pernyataan ini benar. Berikutnya, C, punggung hewan yang digadaikan. Oh, ini berkaitan dengan gadai. Berarti tidak ada hubungannya dengan investasi. Bagian D, apabila seorang memberi nafkah untuk keluarganya dengan niat mengharap pahala, maka baginya sedekah. Ini berkaitan dengan sedekah. Hadis ini berkaitan dengan sedekah. Maka jawaban yang benar adalah D. Jika di tangan salah seorang dari kalian masih ada tunas, nah, tunas ini akan bertumbuh, maka akan menjadi besar, maka itu merupakan sebuah investasi. Maka jawaban yang benar adalah B. Nomor 12. Islam menekankan terciptanya pemerataan distribusi kekayaan dengan tujuan menjaga keutuhan masyarakat dan menjaga stabilitas negara. Bunyi ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tujuan menjaga stabilitas negara adalah, kita penekanan di sini adalah pemerataan distribusi. Jika terjadi pemerataan distribusi, maka akan menjaga keutuhan masyarakat dan menjaga stabilitas negara. Yang berkaitan dengan ayat Al-Quran tersebut adalah, pilihan A itu adalah surah Al-Baqarah ayat 215. Dalam surah ini lebih menekankan kepada memberi nafkah. Nah, sedangkan di sini pertanyaannya pemerataan distribusi. Ini bisa berkaitan karena memberikan nafkah, tapi kurang tepat. Kemudian B, dan apabila sewaktu pembagian itu mereka hadir kerabat, anak yatim, dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu. Ini berkaitan tentang sedekah. Ini juga kurang tepat. Bagian C, bagi anak laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapaknya. Ini terkait tentang warisan. Ini juga bisa berkaitan dengan distribusi, tapi tidak tepat. Kemudian bagian D, Quran surah Al-Baqarah ayat 126. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, sentosa, dan berilah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kiamat. Maka ini jawaban yang benar. Kenapa memilih jawaban opsi D? Karena di sini adalah ada pemerataan distribusi.
kemudian keutuhan masyarakat, stabilitas negara. Ibrahim berdoa, "Ya Allah, jadikan negeri aman sentosa." Aman sentosa maka terjadi akan mengakibatkan timbulnya stabilitas negara. Kemudian bela rezeki dari buah-buahan, rezekinya dijamin, artinya kebutuhan masyarakatnya dalam bidang ekonomi terjamin. Bidang ekonomi terjamin, maka akan menjaga stabilitas dan keutuhan masyarakat. Terjadi pemerataan rezeki kepada masyarakat, terjadi pemerataan pendapatan kepada masyarakat. Maka opsi pilihan yang benar adalah D. Nomor 13. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Nahl ayat 97. Makna yang terkandung dalam surat tersebut kita terjemahkan, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, apakah dia laki-laki atau perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami beri kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Yang terkandung dalam ayat ini, dalam surah ini, maknanya A. Motivasi kerja, B. Kualitas kerja, C. Produktivitas kerja, E. Etos kerja. Jawaban yang mendekati atau jawaban yang benar adalah motivasi kerja. Kenapa motivasi kerja? Motivasi kerja itu merupakan stimulus, merupakan rangsangan dan dorongan untuk menghasilkan karya maksimal. Kenapa motivasi kerja? Di sini Allah menjanjikan pahala bagi mereka, apakah mereka laki-laki atau mereka perempuan, jika mereka beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya akan diberikan pahala. Nah, pahala itu akan diberikan pahala, itu merupakan motivasi. Sama halnya kalau kita kerja akan diberikan bonus, maka itu akan menjadi motivasi kerja untuk bekerja lebih baik. Maka jawaban yang benar adalah A, motivasi kerja. Nomor 14. Salah satu prinsip etika bisnis dalam Al-Quran adalah kerelaan dan keterbukaan antara kedua belah pihak dan tanpa ada pihak yang dirugikan. Sesuatu ayat dalam Al-Quran yang relevan dengan prinsip tersebut. Ini kita tandai, ini ada etika bisnis. Islam adalah kerelaan dan keterbukaan. Sehingga tidak ada yang terzolimi, tidak ada yang dirugikan. Yang berkaitan dengan pernyataan tersebut dalam Quran, yang pertama surah At-Taubah ayat 34. Dalam surah At-Taubah ini menjelaskan tentang memakan harta orang dengan jalan yang batil. Maka ini tidak benar karena tidak ada kerelaan. Mengambil hak yang bukan haknya. Maka ini salah. Kemudian B, surah Al-A'raf ini menjelaskan tentang maka sempurnakan takaran dan timbangan ini. Maka sempurnakan takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Ini jawaban benar. Kita diminta untuk tidak mengurangi takaran dan timbangan. Kemudian C, surah An-Nisa ayat 30. Ini membahas tentang kerusakan. Nah, ini melanggar hak dan aniaya yang akibatnya akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini juga perbuatan zolim. Kemudian yang D, ini menjelaskan tentang kerusakan, baik merusakkan tanaman dan binatang ternak. Ini juga perbuatan zolim. Maka jawaban yang benar adalah jawaban B, surah Al-A'raf ayat 85. Jadi etika bisnis dalam Islam diatur dalam surah Al-A'raf ayat
85. Nomor 15. Tujuan konsumsi menurut Islam adalah memaksimalkan maslahah bukan kepuasan. Salah satu ayat dalam Al-Quran yang relevan dengan tujuan tersebut. Konsumsi di sini menekankan kepada tujuan konsumsi. Menurut Islam, tujuan konsumsi itu lebih kepada kemaslahatan, bukan kepada bagaimana pemenuhan kepuasan atau utility. Ayat dalam Al-Quran atau Quran yang berkaitan dengan pernyataan tersebut yang relevan dengan tujuan konsumsi tersebut. Ini surah Al-A'raf ayat 31. Ini menjelaskan tentang jangan berlebih-lebihan. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap masuk masjid dan makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Tujuan konsumsi adalah kelangsungan hidup, mempertahankan kehidupan. Maka ini bisa jawaban benar. Kemudian B, surah Al-Hadid ayat 7. Pada surah ini lebih menekankan kepada memberikan nafkah. Memberikan nafkah itu adalah konsumsi juga, tetapi tidak terlalu berhubungan. Berarti ini kurang tepat. Kemudian bagian C, surah Al-Baqarah ayat 29. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia kehendak atau mencipta langit lalu menjadikannya 7 langit ini berkaitan tentang penciptaan langit dan bumi. Dan juga tidak tepat. Kemudian bagian D, surah At-Taubah ayat 105 lebih menekankan kepada bekerja. Maka ini juga kurang tepat, tidak tepat. Maka jawaban yang benar adalah A. Pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Memakai pakaian itu juga adalah konsumsi. Konsumsi, makan dan minum. Dan menghabiskan manfaat barang atau jasa. Termasuk memakai pakaian itu juga adalah konsumsi. Menghabiskan manfaat barang dan jasa. Dan di sini lebih menekankan kepada maslahatnya. Jangan ada kata jangan berlebih-lebihan. Ini jangan berlebih-lebihan. Bukan kepada kepuasan. Kalau kita menekankan kepada kepuasan, manusia tidak pernah puas dengan barang dan jasa. Sudah memiliki barang A, ingin barang B, ingin barang C. Jadi bukan kepada kepuasan, tetapi kepada maslahannya. Kalau sudah punya barang, ya kita bersyukur dengan itu dan jangan berlebih-lebihan. Maka pilihan yang tepat itu adalah A. Surah Al-A'raf ayat 31. Ya, demikian pembahasan soal nomor 11 sampai nomor 15. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.